Kalau engkau pergi ke Mesir, engkau melihat semua museum daripada barang-barang peninggalan purbakala, daripada Ramses, daripada Amenhotep, daripada Tutankhamun, dan semua orang-orang daripada Memphis, daripada piramid, dan raja-raja kuno peninggalnya ada di situ. Luar biasa banyaknya. Tapi saudara-saudara, di Mesir engkau sulit melihat di dalam museum mereka itu barang-barang daripada Inka, barang-barang daripada Indian, barang-barang dari Eropa. Saudara-saudara, waktu engkau pergi ke itu Meksiko, engkau bisa melihat di museum daripada kebudayaan kuno, daripada Maya, daripada sejarah-sejarah yang beribu-ribu tahun, luar biasa. Tapi saudara-saudara, di situ engkau sulit melihat ada satu lukisan dari Australia. Saudara-saudara, waktu engkau pergi ke Taipei Palace Museum, engkau bisa melihat barang-barang peninggalan daripada Han Dinasti, Qin Dinasti, Qin Dinasti, sampai pada Tang Dinasti, Yuan Dinasti, Song Dinasti, Ming Dinasti, sampai kepada Qing Dinasti. Seluruhnya lengkap, sampai engkau tidak bisa menemukan satu lukisan daripada impresionisme daripada Prancis. Demikian saudara-saudara, engkau pergi ke Korea, engkau pergi ke negara-negara di Asia, saya kira hanya Jepang museumnya berjejer di Ueno. Satu adalah Barat, satu adalah yang Cina, satu adalah yang Jepang, satu lagi adalah negara yang lain. Saudara-saudara, orang Jepang mulai belajar sesudah Meiji. Saudara-saudara, Raja Kaisar Meiji melihat kalau kita bersistem tertutup, kita tak mungkin berjuang di dalam dunia yang menuju kepada modern. Sehingga globalisasi mulai dipikir bagaimana terbuka. Mau belajar dari yang lain, itu penting sekali. Saudara-saudara, waktu saya di Hong Kong, lihat T.T. Choi punya museum. Dia Tien Min Lo punya museum. Waktu saya lihat di Taipei, lihat itu Palace Museum. Di Beijing, saya lihat Palace Museum asli dari Beijing. Yang barangnya sebagian yang paling baik sudah dibawa ke Taipei. Saudara-saudara, waktu saya melihat di Asia, lalu saya bandingkan. Saya melihat orang Barat mempunyai sesuatu kemungkinan yang harus kita belajar. Di tempat seperti Paris, Louvre, Hermitage di St. Petersburg, di Pushkin Museum di Rusia, di Uffizi di Italia, dan kemudian lagi Prado di Spanyol, dan lagi Metropolitan Museum di New York, Chicago Institute of Art di Chicago, Film Museum. Yuk melihat satu tanda, yaitu mereka belajar semua. Di Inggris, British Museum, engkau bisa menemukan barang-barang dari Assyria, barang-barang daripada Mesir, barang-barang daripada itu Mesopotamia, dari Ur, daripada kerajaan-kerajaan di Afghanistan, daripada Iznik, Turki, daripada Irak, daripada Cina, daripada Jepang. Menemukan imari yang terbaik di situ. You menemukan akan itu blue and white, menemukan akan glazier under glass, red, copper red porcelain yang terbaik. Justru bukan di Asia, tapi di Eropa, di Turki, saudara-saudara, di Istanbul, Topkapi, engkau bisa menemukan paling sedikit lebih daripada 80 di antara tidak lebih 100 barang yuan yang masih tinggal di dunia. Saudara-saudara sekalian, apa sebab? Karena orang di Barat belajar sesuatu, bagaimana mau belajar dari yang lain? Bagaimana mau menerima sesuatu yang lain? Pagi ini saya tidak berarti mempropagandakan Barat. Karena ada waktu yang lain saya akan berkata, Barat sudah mulai menuju kepada gang buntu. Beberapa puluh tahun lagi orang Barat mulai akan dilanda dengan semacam kemindaran psikologi yang sulit diobati lagi. Bukan hari ini, saudara-saudara. Tapi belajar dari yang lain. Waktu Marco Polo, dia datang ke Tiongkok, dia kaget, kagum. Dah habis kaget-kagetnya. Dengan Silk Road, dia terus berjalan sampai di Xi'an, di kota yang menjadi ibu kota. Temboknya, jalannya, makanannya, pakaiannya. Loh, kok ada pakaian yang bisa tipis gitu? Waktu musim masih begitu panas, kok bisa isis? Itu apa? Itu namanya sutra. Lah saudara-saudara,
Orang barat dulu kalau mau pakai pakaian, ia pakai yang bikin daripada tali-tali yang masih tipis itu. Tapi sutra yang begitu halus, bisa jadi pakaian kilat-kilat lagi. Heran kali. Lalu nasinya panjang. Bakmi itu pikir-pikir, nasinya panjang. Lalu dia Marco Polo pulang ke Italia. Dia bilang orang Tionghoa, makan nasi ada yang panjangnya sampai berapa puluh senti. Itu nasi panjang, saudara-saudara. Mereka heran. Kalau waktu lagi makan, lei sehenturan. Kalau itu makan itu yang layani banyak, lei itu capek, sampai mati. Hentur banyak orang sampai mati-matian, lei setoran. Akhirnya jadi restoran, saudara-saudara. Itu istilah dari situ. Dari mereka belajar. They try to learn, try to understand. Dari barat mau ngerti yang timur, mau ngerti yang ini. Pulang tulis. Nah saudara-saudara, sudah tulis apa? Share. Kasih orang lihat, nah saya sudah lihat. Ini share. Jadi, learn, think, analyze, sharing. Nah itu kebudayaan barat. Kalau di timur, tahu, diam-diam, simpen rahasia. Sampai mati, dah kasih tahu orang lain.